Halo anak-anak, selamat datang di media pembelajaran kelas 6 semester 1, tema 5 Wirausaha, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran 1. Bersama saya, Ibu Intan Syahara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siap untuk belajar? Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya, supaya pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Duduk siap, sesuai dengan adab kita ketika berdoa ya. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma alhimni rushdi wa a'idni min syarri nafsi. Ya Allah, ilhamkanlah kepadaku kecerdasan dan lindungilah aku dari kejahatan nafsu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam pembelajaran kali ini ada 3 mata pelajaran, yakni yang pertama IPS, yang kedua IPA, dan yang terakhir adalah Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran yang terkandung di dalam pembelajaran ini yaitu yang pertama, kalian harus mengetahui posisi dan peranan Indonesia dalam lingkup ASEAN. Kemudian kalian harus menyusun laporan tentang posisi dan peranan Indonesia dalam lingkup ASEAN. Selanjutnya, kalian harus membedakan macam-macam magnet secara benar. Merangkum sifat-sifat magnet dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, kita nanti akan belajar tentang macam-macam teks formulir. Tahukah kalian bahwa Indonesia memiliki peranan-peranan penting dalam lingkup ASEAN? Tahukah kalian apa saja peranan penting Indonesia dalam lingkup ASEAN? Tentu saja banyak. Yang pertama, Indonesia berperan sebagai negara pemerakarsa terbentuknya ASEAN. Yang kedua, Indonesia sebagai tuan rumah SEA Games. Yang ketiga, Indonesia juga sebagai tuan rumah KTT ASEAN. Sebagai negara pemerakarsa terbentuknya ASEAN, Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik menandatangani Deklarasi Bangkok. Indonesia pernah menjadi tuan rumah SEA Games pada tahun 2011 yang terakhir. Dan Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah KTT ASEAN yang bertempat di Bali pada Oktober 2003. Peranan lainnya yakni sebagai negara penggagas dibentuknya Komunitas Keamanan ASEAN. Indonesia juga sebagai penengah perundingan damai Kamboja dan Vietnam. Indonesia juga sebagai pembantu perdamaian Filipina dan gerakan pembebasan Moro. Indonesia juga pernah menjadi penyelenggara Jakarta Informal Meeting untuk membantu perdamaian Kamboja dan Vietnam. Selain memiliki peranan yang sangat penting di dalam ASEAN, Indonesia juga membentuk kerjasama dengan negara-negara di ASEAN. Yang pertama, Indonesia bekerja sama dalam bidang ekonomi. Contohnya ada AFTA, IRI, dan PUSRI. Yang kedua, Indonesia juga bekerja sama dalam bidang pendidikan, diwujudkan dalam bentuk pertukaran pelajar, pembentukan kelompok penelitian, dan beasiswa pendidikan untuk dosen dan mahasiswa. Indonesia
juga memiliki kerjasama dalam bidang olahraga. Contohnya, dalam penyelenggaraan SEA Games, ASEAN Para Games, dan AFC. Yang keempat, Indonesia memiliki kerjasama dalam bidang teknologi. Contohnya, dalam pengembangan teknologi pasca panen, membangun ASEAN Smart Cities Network. Indonesia juga memiliki kerjasama dalam bidang sosial dan budaya. Dan yang terakhir, Indonesia memiliki kerjasama dalam bidang politik dan keamanan. Tahukah kalian, dalam kerjasama antar negara di ASEAN, mereka saling bertukar cindera mata. Ada cindera mata yang menggunakan magnet. Nah, mari kita pelajari tentang macam-macam bentuk magnet. Macam-macam bentuk magnet ini ada 5. Yang pertama, magnet batang. Yang kedua, magnet silinder. Yang ketiga, magnet jarum. Yang keempat, magnet ladam. Dan yang terakhir, magnet lingkaran. Magnet memiliki 4 sifat. Sifat yang pertama yaitu menarik benda dari bahan-bahan tertentu. Yang kedua, magnet memiliki 2 kutub, kutub utara magnet dan kutub selatan magnet. Yang ketiga, magnet juga memiliki gaya magnet. Gaya magnet ini menarik benda-benda yang sifatnya magnetis. Yang keempat, magnet menarik atau menolak magnet lain. Dalam arti, jika kutubnya itu senama, utara dengan utara, maka magnet tersebut tolak-menolak. Namun, jika kutubnya tidak senama, misalkan utara dengan selatan, maka magnet tersebut saling tarik-menarik. Anak-anak, masih ingatkah kalian jika pada kegiatan SEA Games kemarin itu mengapa ada peserta yang harus mengisi formulir ya? Lantas ada berapa macam ya formulir itu? Baiklah, kita akan mempelajari bermacam-macam formulir. Macam-macam formulir di sini ada beberapa macam yang biasa kita kenal. Yang pertama, formulir pendaftaran. Yang kedua, daftar riwayat hidup. Yang ketiga, formulir pendaftaran anggota. Yang keempat, formulir pengiriman uang atau wesel post. Dan yang terakhir adalah formulir menabung di bank. Bagaimana anak-anak? Sudah paham dengan pembelajaran hari ini? Jika masih ada yang tidak dimengerti, silakan bertanya kepada gurumu ya. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan tetap semangat dalam belajar. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.